rilis terkait pengungkapan kasus yang akan kita sampaikan. Saya didampingi oleh Pak Dirkrimsus Polda Metro Jaya, kemudian Wadikrimsus Polda Metro Jaya, dan juga Kasubdit Sumdaling Ditkrimsus Polda Metro Jaya, serta tentunya rekan-rekan media semua yang berbahagia. Siang hari ini saya beserta dengan Pak Dirkrimsus akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan perkara tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, perlindungan konsumen dan metrologi legal yang diungkap oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, khususnya Subdit 3 Sumdaling Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Adapun pengungkapan kasus ini rekan-rekan, ini mendasari terhadap adanya 9 laporan polisi yang diterima oleh Polda Metro Jaya antara kurun waktu bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2022. Kemudian adapun wilayah terkait dengan laporan polisi dan pengungkapan kasus ini meliputi wilayah DKI Jakarta, ini Jakarta Barat, kemudian Jakarta Pusat dan Utara, kemudian wilayah Kota Tangerang, kemudian wilayah Tangerang Selatan, wilayah Kota Bekasi, dan terakhir wilayah Kabupaten Bekasi. Dari pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh para penyidik dari Ditkrimsus Polda Metro Jaya di bawah pimpinan langsung Ditkrimsus Polda Metro Jaya, ini berhasil diamankan dan ditangkap serta sudah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 16 orang yang tadi kita tampilkan para tersangka tersebut. Kemudian ke-16 tersangka ini inisialnya bisa saya sampaikan satu persatu. Yang pertama ISW, kemudian yang kedua PR, yang ketiga ZA, yang keempat AS, yang kelima TAJ, yang keenam STA, kemudian ketujuh IZR, kedelapan PRT, kesembilan ADT, ke-10 APD, 11 KHR, 12 AA, 13 JL, 14 JL, 15 DD, 16 HL. Mereka ini terdiri dari pemilik maupun dalam istilah tindak pidana ini penyuntik atau dokter serta karyawan yang terlibat dalam tindak pidana ini. Kemudian dari hasil ungkap kasus yang berhasil dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya ini antara kurun waktu yang saya sampaikan tadi, yaitu bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2022, ini barang bukti yang berhasil kita amankan diantaranya adalah 127 tabung gas yang berisi masing-masing 12 kilo. Kemudian ada juga 140 tabung gas 12 kilo yang masih dalam keadaan kosong. Jadi yang tadi 127 tabung gas 12 kilo itu dalam keadaan isi. Kemudian 776 tabung gas 3 kilo ini isi. Kemudian 752 tabung gas 3 kilo ini dalam keadaan kosong. Kemudian 29 selang regulator. Kemudian kita juga amankan 36 alat suntik atau pipa besi. Kemudian ada 3 timbangan yang kita amankan sebagai barang bukti. Kemudian juga 1 buah gunting, 1 obeng, 2 sarung, 46 kantong plastik segel tabung gas LPG, kemudian 2 bungkus sil karet. Kemudian ada 7 mobil pick up yang kita amankan, yang kita tampilkan di samping, yang rekan-rekan mungkin bisa melihat ada di samping kita. Kemudian dalam ungkap kasus ini, modus yang digunakan oleh para pelaku adalah mereka memindahkan isi gas LPG ukuran 3 kg yang merupakan subsidi ke gas LPG kosong ukuran 12 kg
menjadi non subsidi. Tentunya harganya menjadi berbeda. Dengan menggunakan pipa regulator yang telah dimodifikasi serta dengan menggunakan es batu agar isi dari tabung gas LPG kurang 3 kg tersebut dapat berpindah ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg yang non subsidi. Kemudian bisa juga saya sampaikan dalam kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku ini adalah mereka menjual harga tabung gas LPG ukuran 12 kg hasil pemindahan yang dilakukan oleh para tersangka sejumlah Rp160.000 per tabung. Sedangkan para tersangka membeli tabung gas LPG ukuran 3 kg yang merupakan subsidi itu dengan harga Rp17.500. Jadi ini perbedaannya cukup jauh ya. Mereka membeli 17.500 kemudian menjualnya seharga 160.000. Kemudian mereka mengisi tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kosong tersebut diperlukan 4 buah tabung gas LPG ukuran 3 kg yang merupakan subsidi agar bisa terisi penuh. Kemudian keuntungan yang didapat dari kejahatan ini bisa saya sampaikan adalah hasil pemeriksaan penyidik terhadap para tersangka. Di antaranya adalah harga jual gas LPG ukuran 3 kg antara Rp15.000 sampai dengan Rp20.000. Ini per tabung ya. Jadi rata-rata 17.500 per tabung gas LPG ukuran 3 kg. Kemudian untuk mengisi tabung gas LPG ukuran 12 kg yang akan dijual diperlukan 4 buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dengan harga per tabungnya itu kurang lebih Rp17.500. Kemudian selisih penjualan. Harga jual gas LPG ukuran 3 kg yang nominalnya itu Rp17.500 apabila dikalikan menjadi 4 tabung yang mereka telah ubah itu, maka akan menghasilkan Rp70.000 per 4 tabung. Kemudian harga jual gas LPG ukuran 12 kg seharga Rp110.000 sampai dengan sampai dengan Rp210.000. Rata-rata ini harganya per tabungnya sebenarnya Rp160.000 per tabung. Selisih harga per 1 tabung yaitu Rp160.000. Kemudian untuk biaya dokter atau istilahnya suntik per tabung ini antara 10.000 sampai dengan 20.000 atau rata-rata 15.000 per tabung. Jadi pemilik mempunyai selisih keuntungan sebesar Rp75.000 per tabung gas LPG untuk ukuran 12 kg. Kemudian adapun cara yang dilakukan para tersangka untuk memindahkan isi tabung gas tersebut adalah mereka melakukannya melalui tabung gas LPG kosong ukuran 17 kg yang non subsidi, dijejerkan kemudian pada bagian atasnya diberikan es batu. Para tersangka menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg hasil pemindahan tersebut di wilayah DKI Jakarta yang tadi saya sebutkan, ya, yaitu Jakarta Barat, Pusat, Utara, kemudian juga di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, serta Kabupaten Bekasi. Penyidik telah mempersangkakan mereka, ya, semuanya ini yang 16 orang dengan menggunakan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan pasal 55
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, atau pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan atau pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 81 tentang metrologi legal. Kemudian ancaman dari pasal-pasal yang dipersangkakan ini juga disampaikan bahwa dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, ini ancamannya adalah dipidana penjara paling lama 6 tahun dan juga denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Kemudian terhadap pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, ini ancamannya dipidana paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Coy.